Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Akuntansi Manajemen ingin melakukan observasi ke Mustafa Bakery tentang pelaporan segmen dan biaya variabel. Wait a minute, who are you? Ananda Atalarania Ijra dengan NIM 215 221 219. Dan saya Adelia Fatmawati Dwi Saputri dengan NIM 215221158. Dan saya Hilwa Mari Biontia dengan NIM 215221147. Dan saya Bersama Clarissa dengan NIM 215221232. Hai teman-teman, kita sudah ada di Mustafa Bakery. Nah, kita akan melakukan observasi di Mustafa Bakery. Yuk ikutin kegiatan kami. Bagaimana sejarah berdirinya Mustafa Bakery ini? Nah, sejarah berdirinya Mustafa Bakery ini karena tuntutan ekonomi yang awalnya kita memang bekerja di salah satu perusahaan bakery yang sudah sangat lama, kemudian kita memajukan diri untuk resign untuk membuat usaha sendiri begitu. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah sekitar 10 tahun. Awalnya kita berdiri tahun di 2013. Untuk bagaimana pembagian struktur organisasinya, jadi sebagaimana di perusahaan-perusahaan yang lain juga kita ada pembagian struktur organisasi yang meliputi dari adanya manajer, mulai dari manajer marketing, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, dan ada juga manajer SDM. Nah, untuk plot-plot semuanya itu baru yang di manajer produksi yang terisi oleh nama yang lain atau karyawan. Dan untuk manajer selainnya itu masih menggunakan nama dari ownernya, begitu. Terkait dengan apakah Bapak melakukan pencatatan pembukuan seperti pengeluaran, pendapatan, dan laporan rugi laba atau menggunakan sistem apa? Ya, jadi kami menggunakan pencatatan, yaitu mulai dari bahan yang dibeli, dari pemasukan, dan juga pengeluaran baik pengeluaran dari sisi bahan maupun dari pengeluaran dari operasional. Untuk saat ini kami menggunakan Excel, yaitu Rosetta Excel Rosetta. Yaitu memudahkan bagi kami untuk sekali pencatatan itu bisa tahu tentang terkait dengan arus kas, kemudian dan juga dari sisi equity-nya atau earning atau keuntungannya, begitu. Kurang lebih begitu, Mbak. Produk apa yang mempengaruhi pendapatan Mustafa Bakery? Contoh, ada 2 produk yang kita ambil. Jadi untuk saat ini, untuk pemasukan ataupun yang mempengaruhi pendapatan Mustafa Bakery itu adalah dari jenis roti pesanan, yaitu roti dari jenis bolu atau cake, dan juga dari jenis roti manis, semisal ada roti kasur atau roti sobek. Di rata-rata gitu kan, ada yang 15, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 12 gitu. Jadi rata-rata 10.000 gitu kan, lebih mudah. Kalau untuk dagelan sendiri, itu
Kalau campur, Oh, campur. Berarti ini bolu sama ya begini kan harganya 15.000. Maka masuk reseller kan 12.000. Ya rata-rata itu lah. Kalau untuk pesanan itu variatif ya. Jadi kalau dari pesanan itu rata-rata per bulan itu ya ada ya masuk sekitar 9.000 lah, ada itu pesanan itu. Apa saja bahan baku dan penolong yang dikeluarkan dalam pembuatan produk tersebut meliputi jumlah bahan, harga satuan, dan jumlah pesanan. Jadi untuk bahan-bahan baku meliputi ada terigu, ada gula, ada margarin, dan juga ada telur. Itu bahan baku. Kemudian ada bahan penunjangnya itu untuk isian-isian seperti selai coklat, selai nanas, dan juga untuk bahan tambahan itu ada dari sisi pengembang, pelembut, dan juga untuk esen. Itu bahan-bahan dari bahan baku, bahan penolong dalam pembuatan produk. Berapa jumlah tenaga kerja? Jumlah total per hari kerja atau upah gajinya. Jadi untuk saat ini kita dibantu tenaga kerja berjumlah 5 orang, 6 beserta ownernya. Kemudian untuk jam kerja itu mulai dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4, istirahat 1 jam, berarti efektif kerja itu 7 jam. Kalaupun pekerjaan belum selesai maka dilanjutkan dengan lembur. Untuk upah atau gaji itu kita sistemnya harian. Jadi sistem harian, tapi untuk diserahkan ke karyawan itu sepekan sekali atau setiap hari Sabtu. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk perihal mesin yang digunakan untuk operasional? Jadi biaya itu berarti kan ada biaya listrik ya, biaya listrik dan biaya cadangan listrik. Itu kalau dari listrik itu kita per bulan itu sekitar 400 sampai 500.000 dari biaya listriknya. Kemudian untuk peralatan penunjangnya itu ada mixer atau untuk yang membuat adonan, kemudian juga cetakan, dan juga ada oven. Itu kalau untuk bagian di pemasaran terkait dengan pesanan yang diterima itu, kalau di radius di bawah 15 km kita menggunakan jasa free ongkir dengan minimal order. Berikut ini adalah perincian perhitungan mengenai biaya variabel yang diperoleh dari penjualan produk yang dijual, yaitu roti bolu dan roti kering. Untuk biaya variabel roti bolu, di sini biaya bahan baku diperoleh total yaitu Rp25.694.000, sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung diperoleh 6.300.000, dan untuk biaya overhead pabrik diperoleh dengan Rp9.403.197. Kering yaitu dengan biaya bahan baku yang diperoleh dengan total Rp20.555.200 dan biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp6.300.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik ditotalkan dengan seharga Rp7.120.953. Dari data yang sudah kita perhitungkan tadi, didapatkan laporan segmen, dan berdasarkan laporan segmen di atas, dapat diketahui tingkat profitabilitas dari masing-masing lini produk, yaitu roti bolu dan roti kering, terhadap perusahaan dan telah mencapai laba sebesar Rp14.976.650.